Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan membahas dinamo mesin cuci ya. Nah, seputar pertanyaan dari kalian ya, kemarin juga ada yang sempat mengganti kapasitor, ataupun kalau ada yang mengikuti video saya dari awal itu ada yang sempat ngejumper kapasitornya. Jadi dia nggak beli kapasitor, dia ngejumper kapasitornya, itu masih belum berhasil ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya kelanjutannya bagaimana jika kapasitor sudah dijumper atau sudah diganti itu eh, dinamo tidak mau berputar ya. Nah, langkah yang perlu kalian lakukan, yang pertama kalian harus memastikan ya teman-teman, karena kadang juga yang ini pribadi saya ya, yang sering saya temui di lapangan, pada bagian putaran asnya ini biasanya biasanya itu ada yang seret. Nah, yang harus kalian lakukan, kalian harus memastikan putaran pada asnya ini jangan sampai seret. Nah, selanjutnya yang perlu, kalau misalkan pada bagian eh, apa namanya, pada bagian asnya ini putarannya itu nggak seret. Nah, terus kalian coba dengan kapasitor, kalau masih belum berhasil, nah kalian bisa cek tiga kabel ini. Nah, di sini kan ada tiga kabel ya, tuh. Nah, kalau misalkan pengecekan menggunakan tiga kabel ini, kalian harus mempunyai alat tambahan ya. Jadi nggak bisa kita langsung jumper-jumper seperti itu, nggak bisa ya. Nah, yang perlu kalian lakukan, kalian bisa menggunakan avometer ataupun, nah ini avometer, ataupun bisa menggunakan tang ampere. Nah, di sini saya contohkan menggunakan tang ampere. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, di sini kita akan lihat dari tiga kabel ini. Nah, ini pastikan ketiga-tiganya nyambung, dan nanti ukurannya saya kasih tahu ya untuk ukurannya. Nah, di sini untuk kabelnya itu yang masuk ke kapasitor warna kuning dan juga abu-abu. Jadi setrumnya yang ini. Jadi kita cek yang dari warna dari biru ke kuning dulu, dari setrum ke kapasitor. Nah, kita akan lihat. Di sini untuk nilainya itu berada di sekitar 10 ke abu-abu, dari biru ke abu-abu itu nilainya 10. Nah, sekarang kita akan lihat dari biru ke kuning. Nah, di sini dari biru ke kuning itu nilainya 32. Nah, selanjutnya kita akan cek pada bagian dari kuning ke abu-abu. Nah, ini kita lihat. Tuh, nilainya sekitar 41. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan dari warna biru ke abu-abu tadi 9, dan dari biru ke kuning sekitar 33. Jadi kalau misalkan kita total itu nilainya sekitar 41. Dari abu-abu ke kuning itu nilainya 41. Nah, nih. Nah, ini nggak nyampe 31 ya. Nah, sebetulnya ini masih toleransi ya. Namun yang perlu kalian perhatikan, kalau misalkan kalian mau ngecek dinamo, usahakan pada kapasitornya ini sama ya, teman-teman. Nah, di sini karena di bagian kapasitor itu nggak sama. Nah, saya akan perlihatkan ya. Jadi di warna biru ke abu-abu nilainya 8 ya. Dan juga biru ke kuning itu nilainya 30. Nah, dari sini aja kelihatan perbedaannya, teman-teman. Jadi di bagian sini ini harusnya sama ya, untuk di bagian dari biru ke kuning ataupun biru ke abu-abu itu meskipun tidak sama itu hampir mendekati ya. Nah, ini cukup jauh perbedaannya. Jadi tadi nilainya itu 9, dan yang satu itu sekitar 30 ya. Nah, dari situ udah kelihatan sedikit jauh ya perbedaannya. Nah,
Kenapa bisa seperti itu? Kemungkinan pada bagian dalam di spool ini itu ada sebagian yang meleleh. Nah, yang kalian komen kan, Bang, punya saya nyambung tapi tidak mau berputar. Nah, nyambung pun itu tergantung ya teman-teman. Kalau misalkan posisi spoolnya nyambungnya seperti ini, itu nggak bakalan berputar ya, karena ada sebagian spool itu di dalam itu yang sebagian sudah meleleh, kemungkinan meleleh ataupun short body ya. Nah, seperti itu. Jadi harusnya itu minimal mendekati dari biru ke abu-abu dan biru ke kuning, itu minimal mendekati ya. Untuk jenis dinamo mesin cuci ini minimal mendekati, misalkan nilainya 32, yang satunya itu 30. Nah, kurang lebihnya seperti itu, ataupun bila perlu kalau sama itu lebih bagus teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya cara mengetes spool. Jadi tentukan nilainya. Nah, kalau misalkan nilainya itu sudah digabungin seperti itu, nilainya bagus, nilainya sama. Jadi dari setrum ke kapasitor, dari sini ke sini ya, itu nilainya sama. Nah, yang perlu kalian cek itu pada bagian dinamonya. Itu kalian cek pada bagian asnya. Nah, di sini. Nah, pastikan asnya ini putarannya itu enak. Jadi tidak oblak ya. Nah, ini kan kebetulan tidak oblak. Nah, artinya kalau misalkan tidak oblak seperti ini, artinya pada bagian bosnya itu masih bagus. Nah, selanjutnya kalian bisa cek juga pada bagian bos di bagian dalam. Nah, di sini saya akan tunjukkan perbedaan dari tadi ya, yang kita lihat dari ukuran setelah kita cek pada bagian spoolnya. Nah, di sini udah kelihatan ya. Nah, tuh ada sebagian spool yang meleleh ya. Nah, ini seperti terbakar ya. Kalau untuk di bagian sini itu talinya itu masih bagus. Nah, sedangkan di bagian sini itu talinya sebagian udah ada yang meleleh. Nah, itu yang bisa kita namakan short body. Nah, kalau misalkan udah keadaan seperti ini, itu susah teman-teman. Bisa jadi nanti bisa gulungannya. Nah, solusinya kalian harus mengganti spoolnya ya, ataupun kalau kalian itu mempunyai basic di bidang gulung spool, kalian bisa gulung spoolnya ya. Dan untuk harganya saya belum tahu ya untuk gulung spoolnya itu berapa. Dan kalau misalkan untuk harga baru itu, kalau untuk model seperti ini di kisaran 200 ya. Nggak tahu kalau di online itu berapa. Cuman kemarin saya beli di toko terdekat itu kisaran 200-an. Oke, itu saja ya video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Oke, jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Pada next video, kesempatan video yang selanjutnya kita akan coba bahas lagi ya. Silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.